Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Hikmah SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 UPTD SPF SDN 86 Lajwa, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Kali ini kita masuk pada aksi nyata modul 1.4, berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif. Terlebih dahulu saya perkenalkan fasilitator dan pengajar praktik saya. Fasilitator saya yaitu Ibu Andi Makfira SPD, sedangkan pengajar praktik saya adalah Ibu Munira SPD. Bapak Ibu Guru hebat, berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu calon guru penggerak SDN 86 Lajwa, Ibu Yusama SPD bersama Ibu Nur Hikmah SPD, serta rekan-rekan guru sekalian yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan siang yang cerah ini Bapak Ibu masih sempat memenuhi undangan kegiatan yang mana kegiatan ini dilaksanakan sebagai pelengkap tugas bagi calon guru penggerak yang ada di sekolah kita, yaitu tentang berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan konsep-konsep budaya positif di sekolah yang nantinya akan dipresentasikan oleh dua calon guru penggerak kita secara kolaboratif. Begitu juga nantinya akan berbagi pengalaman serta sharing tanya jawab kepada teman-teman terkait hal-hal yang telah mereka pelajari dan akan mereka share dalam kegiatan ini. Itu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, rahmatan lil alamin. Baik, mengawali kegiatan kita, saya selaku Kepala SDN 86 Lajua, penanggung jawab, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua rekan-rekan yang ingin mengembangkan kompetensi, baik itu melalui kegiatan-kegiatan seperti pelatihan-pelatihan, mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan, seminar dan lain-lain sebagainya, itu terbuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi teman-teman. Nah, hingga pada akhir ini ada 2 teman kita yang telah mengikuti proses tersebut. Untuk itu, dukungan penuh bagi mereka saya harapkan dari teman-teman juga. Marilah kita sama-sama saling mendukung agar kiranya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Itulah sebagai pembuka saya pada hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada kedua teman kita yang akan mempresentasikan kegiatan untuk hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 86 Lajua, yaitu Bapak Muhammad Arfa Mubarak SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Pembina, guru hebat yang kami cintai dan banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk mengikuti suatu kegiatan, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim, kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benar. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah karena telah memfasilitasi kami atas terlaksananya kegiatan hari ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Begitu pula kepada teman-teman guru hebat, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, telah melakukan waktunya untuk mendengarkan paparan nanti yang akan kami paparkan selama 1 jam ke depan. Bersama Ibu Nur Hikmah saya akan berkolaborasi nanti. Baik, saya berdiri di hadapan Bapak Ibu guru bukan berarti saya pintar, saya lebih hebat dari Bapak Ibu guru. Namun saya di sini berdiri hanya ingin berbagi pengalaman atas apa yang telah kami dapatkan pada pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sopeng selama kurang lebih 2 bulan ini. Pada tahapan ini kami sudah menyelesaikan 1 modul, yaitu modul 1. Modul 1 ini paradigma dan visi guru penggerak terdiri dari 4 submodul. Baik, untuk modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan nasional di Hajar Dewantara. Modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak. Modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya kita melangkah ke kegiatan berikutnya. Selamat siang Bapak Guru Ibu. Ya, jadi sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun, dan saya berharap nanti Bapak Ibu guru hebat menjawab setelah saya membacakan dengan kata hebat. Duduk di gazebo sambil makan pemandangannya.
beribu terima kasih kami haturkan. Teruntuk Bapak Ibu yang telah datang, adik berisik naik sepeda baru dari kota Sopeng membawa gitar. Terima kasih Bapak Ibu guru hebatku. Izinkan aku memaparkan materi sebentar. Oke. Baiklah, kita lanjut dulu. Tepuk apresiasi supaya kita tidak terlalu tegang. Silakan Bapak Ibu guru. Jika kami mengatakan kami, maka kita bertepuk tangan sebanyak 3 kali. Begitu pula dengan selanjutnya. Oke? Perhatikan di atas. Kami guru hebat SDN 86 Lajoa. Siapa kita? Kita hebat, cerdas, karakter, Integritas, kolaboratif, kreatif, inovatif, serta sempurna. Terima kasih. Baik, sebelum saya lanjut, saya perkenalkan dulu. Di sini saya bersama Ibu Nur Hikmah akan berkolaborasi. Di sini saya sebagai selaku Yus Ama SPD SD, sebagai calon guru penggerak angkatan 9 UPTD SPD SDN 86 Lajoa, Kecamatan Lingiriaja, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, yang akan didampingi oleh Ibu Nur Hikmah SPD. Dan adapun fasilitator dan pengajar praktik kami, fasilitator Andi Makwira SPD dan pengajar praktik Andi Munira SPD. Itu adalah fasilitator dan pengajar praktik dari Ibu Nur Hikmah SPD. Sedangkan fasilitator saya sendiri, Siswandi SPD GR, mungkin tidak asing lagi bagi Bapak Ibu guru. Sekarang dia kepala SDN Ungai di Cipta. Oke. Dan ini pengajar praktik saya, Haja Nurlela SPD SD, adalah kepala SDN 233 Abinenge, Kecamatan Maroribau. Oke, selanjutnya kita SDN dulu Bapak Ibu guru supaya kita tidak terlalu tegang. Silakan Bapak Ibu guru hebat berdiri dulu di tempatnya.
10 IPA. Jangan gitu. Baiklah, kita lanjut. Tadi saya ucapkan terima kasih. Bagaimana kita bayangkan kalau di kelas kita melakukan ice breaking sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Begitu perasaan anak kita akan merasa lega, akan merasa senang sebelum pembelajaran dilanjutkan. Ya baiklah, semoga ini kedepannya bisa dilakukan bukan cuma hanya di kelas saya atau di kelas-kelas yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, tapi semua kelas diharapkan seperti itu. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Ya, baik, saya akan lanjutkan. Di sini ada tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di sini saya akan lanjut tentang makna budaya positif. Dan sebelum saya lanjut, apakah Bapak Ibu guru pernah mendengar kata budaya positif atau yang berkaitan dengan positif? Iya, alhamdulillah. Apa itu positif? Sesuatu yang baik. Silakan lagi. Melakukan sesuatu yang baik dan membimbing anak-anak dalam kegiatan dalam hal bekerja dengan baik. Ya, contohnya menerima pelajaran harus duduk dengan baik. Ya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Adie. Iya. Mungkin masih ada yang lain? Ada yang bisa memberikan tambahan? Iya, baiklah. Sekarang kita lanjut saja. Jadi di sini makna budaya positif, di mana kita sering mendengarkan kata positif itu merujuk ke hal-hal yang lebih baik. Ya, jadi budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas atau sekolah. Salah satu contoh budaya positif yang selalu kita lakukan yaitu penerapan 5S, yaitu apa itu Bu? Iya, bagus. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Begitu pula dengan budaya tabik. Nih, kita selalu mengharapkan anak-anak kita setiap lewat di depan teman-temannya atau bapak ibu guru selalu membudayakan budaya tabik supaya karakternya ke depan lebih baik nanti. Iya, oke, baik. Ya, masih banyak budaya-budaya yang selalu kita terapkan di sekolah kita dan alhamdulillah semuanya sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih meningkat lagi. Ya. Selanjutnya kita masuk di konsep inti modul budaya positif. Di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, baiklah. Di antara ketujuh konsep inti ini, apakah sudah ada yang pernah dilakukan atau sudah ada didengar Bapak Ibu guru? Iya, sudah. Yang mana di situ? Ya. Itu tentang perubahan paradigma belajar. Ini paradigma belajar sudah kita lakukan sudah kurang lebih 2 tahun di sekolah kita, yaitu tentang Merdeka Belajar. Yang mana anak kita ini
kita mengarahkan mereka belajar menurut Ki Hajar Dewantara serta nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Terima kasih Haflaz dari untuk Ibu Domina. Bagaimana dengan Bu Muslimah? Iya, silakan. Dari konsep-konsep inti modul budaya positif ini yang ada di atas itu ada 9. Alhamdulillah sudah saya terapkan di kelas setelah saya mengikuti juga CGP yang lalu, dan alhamdulillah semoga seterusnya bisa lebih meningkat lagi. Iya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah karena Bu Muslimah telah lulus CGP Angkatan 7 dan dia sudah mempelajari sebelumnya dan dia sudah menerapkannya. Terima kasih Bu Muslimah. Tepuk tangan dulu untuk Bu Muslimah. Atau masih ada teman yang ingin menambahkan? Bu Domina? Bisa? Yang pernah dipelajari atau pernah didengar? Atau Pak Ari? Ya, baiklah, kalau begitu saya lanjut saja dulu. Di sini ada perubahan paradigma belajar. Jadi, paradigma adalah kerangka berpikir. Paradigma adalah model utama, pola atau metode untuk meraih beberapa jenis tujuan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, di sini paradigma lama, kita akan membandingkan paradigma lama dengan paradigma baru. Dalam paradigma lama, guru aktif memindahkan berbagai konsep dan prinsip ilmu pengetahuan ke pikiran siswa. Sedangkan pada paradigma baru, murid yang aktif menemukan berbagai konsep dan prinsip dengan bimbingan guru. Ya, jadi ini sudah mulai kami terapkan juga. Ya, dan yang kedua, murid menerima pengetahuan secara pasif dan berusaha menghafalkannya. Sedangkan pada paradigma baru, murid dimampukan membangun pengetahuan berbasis pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. Ya. Dan yang ketiga, lebih menekankan peranan guru dalam proses pembelajaran. Dan pada paradigma baru, lebih menekankan peranan murid dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran bersifat mekanistik. Dan pada paradigma baru, pembelajaran lebih bervariasi dan murid diberi kesempatan berkolaborasi dan mempresentasikan hasil kerjanya. Sedangkan yang terakhir, lebih menekankan motivasi belajar secara eksternal, dan pada paradigma baru lebih menekankan motivasi belajar secara internal. Di sini tidak menutup kemungkinan saya sendiri mungkin kalau saya mengajar dulunya hanya mengedepankan, maksudnya di sini saya tidak terlalu memperhatikan kemauan murid saya, hanya ketika memberi pertanyaan hanya dengan satu cara. Meskipun saat ini kami sudah berusaha untuk melakukan perubahan dengan adanya paradigma baru, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa, karena setiap siswa yang bertanya atau diberi pertanyaan, mungkin di sini kita memberi pertanyaan atau disuruh menjawab, ada anak-anak kita yang cepat menjawab. Apa betul Bapak Ibu Guru? Iya, mungkin ada yang lambat, ada yang sedang. Jadi di sini kita diharapkan untuk mengajar secara berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang berorientasi pada penyataan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, setiap murid difasilitasi untuk mengembangkan
kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid tersebut agar tercipta profil pelajar Pancasila. Iya, bagus Bapak Ibu. Oke. Ya, di sini ada profil pelajar Pancasila. Apakah Bapak Ibu guru sudah mengenal atau memahami tentang profil pelajar Pancasila? Iya, sudah. Di sini setiap hari kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan ini. Misalnya, anak-anak kita sebelum melanjutkan pelajaran menyanyikan yel-yel tentang profil pelajar Pancasila. Ya, ada Bapak Ibu guru hebat yang ingin menyanyikannya? Semua, oke, semua kita semuanya. Silakan. Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, berarti Ibu guru sudah melakukan semua di kelasnya. Terima kasih. Iya, jadi di sini ada 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya. Lanjut. Ya. Yang kedua, kita masuk dalam disiplin positif. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk menempatkan kepatuhan pada peraturan untuk menghindari hukuman ketidaknyamanan. Di mana sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai universal atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Oke. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Ya. Disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Ya, jadi di sini disiplin positif. Kalau misalnya kita memberikan hadiah kepada anak kita, mungkin kita menganggap itu bagus, tapi sebenarnya ini termasuk sesuatu hal yang tidak perlu sebenarnya dilakukan. Ya, karena mereka akan tergantung pada hadiah tersebut. Ya. Terus yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Sebelum saya lanjut, di sini ada pertanyaan pemantik. Ada yang bisa bantu membaca, Bu? Oke, silakan, Bos. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu?
sini Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2 SD Pelita Hati. Dia bingung menghadapi ulah salah satu muridnya. Di sini katakan dia bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Coba perhatikan di atas. Ya, jadi di sini yang dibutuhkan adalah kebutuhan dasar manusia. Merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar di atas dalam konteks penegakan disiplin positif. Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Ya. Jadi di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau disebut dengan survival. Di sini untuk bertahan hidup kira-kira apa yang kita butuhkan, Bapak Ibu guru? Iya, makan, minum, tempat tinggal, kita butuh kesenangan juga, ya. Oke, seperti yang kita lakukan tadi sebelum kita berkegiatan, kita harus mengisi dulu kampung tengah supaya kita tidak merasa kewalahan atau kita bisa berenergi, ya. Ya, terima kasih. Yang kedua ada belonging, cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Jadi setiap anak itu butuh cinta dan kasih sayang dari Bapak Ibu guru. Jadi kita di sini harus betul-betul memperhatikan anak-anak didik kita. Terus yang ketiga ada power, penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuannya. Dan ada kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi anak-anak harus merasakan senang pada saat berada di lingkungan sekolah ataupun berada di luar sekolah. Dan yang terakhir di sini ada freedom, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Bukan berarti kebebasan anak dibiarkan untuk bebas semaunya, tapi di sini bebas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah kita. Iya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia yang pertama, yaitu survival. Jadi kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan, seperti tadi yang telah dipaparkan oleh Bapak Ibu guru. Ya, seks sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau disebut survival. Ya. Jadi kalau ada anak-anak didik kita seperti itu, berarti dia butuh makan. Iya, butuh perhatian. Oke, yang kedua, kebutuhan dasar manusia, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Jadi di sini anak-anak ingin semua diterima oleh kita, keberadaannya. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar, cinta dan kasih sayang yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Jadi kadang kita melihat anak-anak kita, dia semangat sekali datang ke sekolah karena mungkin ada dorongan dari dalam bahwa ada teman-teman saya di sekolah, saya harus ke sekolah, saya suka belajar, saya suka pembelajaran Bapak Ibu guru. Oke, di sini teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja
di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Sekarang kebutuhan dasar yang ketiga. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Oke, kebutuhan dasar yang keempat, kebutuhan dasar manusia yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya membawakan bekal yang selalu sama setiap harinya. Dan oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan atau freedom. Kebutuhan dasar manusia yang kelima di sini, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat bertingkah laku buruk dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Iya, Bapak. Iya. Jadi di sini Bapak Ibu guru hebat. Di sini kita akan menampilkan dampak jika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi dan terpenuhi. Apakah di antara Bapak Ibu guru ada lagi yang ingin membacakan satu? Oke, saya serahkan ke Pak Mario. Ya, dampak jika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi dan apabila terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan satu, tidak adanya kepercayaan diri, yang kedua adanya rasa cemas, yang ketiga mudah putus asa, yang keempat tidak bertanggung jawab,
Yang kelima, tergantung pada orang lain. Yang keenam, tidak nyaman. Dan terakhir, kehilangan semangat hidup. Namun apabila kebutuhan dasar setiap manusia dapat terpenuhi, akan menimbulkan rasa yang pertama percaya diri, yang kedua bahagia, yang ketiga aman dan nyaman, yang keempat bertanggung jawab, yang kelima mandiri, dan yang terakhir hidupnya bersemangat. Saya begini, ya itulah tadi jika kebutuhan kita terpenuhi dan tidak terpenuhi. Jadi mudah-mudahan kita bisa melakukan hal-hal ini dalam pembelajaran kedepannya, memberikan pelajaran dan memberikan kebutuhan-kebutuhan akan kekuasaan anak. Ya, nah jadi di sini mungkin sampai di sini saya yang sempat saya paparkan, dan sebelum saya mengakhiri, izinkan saya membacakan pantun lagi. Ya, jadi silakan teman-teman perhatikan dan silakan jawab kembali dengan kata cakep. Sekarang kita pindah ke cakep. Ke warung makan soto babat. Soto kumakan tak bersisa. Tetap semangat Bapak Ibu guru hebat. Bapak Ibu guru semangat, saya bahagia luar biasa. Terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak Ibu berikan, dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah meluangkan waktunya. Dan selanjutnya akan dipandu langsung oleh teman saya yang sedang berkolaborasi, yaitu Ibu Nur Hikmah SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya berdiri di depan sekarang akan melanjutkan pemaparan dari Bu Yus Amma tadi tentang konsep-konsep inti modul budaya positif. Bu Yus Amma tadi sudah memaparkan tentang yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Dan yang sekarang akan saya paparkan yaitu nomor 4 tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 2 jenis. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi dari luar. Dan yang kedua adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari diri sendiri. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin terdapat 2, yaitu yang pertama hukuman dan yang kedua penghargaan atau hadiah. Konsep disiplin dengan identitas gagal yang pertama memberikan hukuman akan mengakibatkan yang pertama menyakitkan, yang kedua tidak nyaman, yang ketiga memaksa, yang keempat murid jadi takut, dan yang keempat murid menyembunyikan kesalahan, dan terakhir murid menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan atau hadiah, dengan memberikan penghargaan atau hadiah akan membuat tidak efektif. Kedua, merusak hubungan atau membuat sifat iri. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Yang terakhir, merampas hak menghargai kesalahan, memperbaiki kesalahan, perbaiki dirinya.
Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses juga mempunyai dua bagian. Yang pertama, bagian konsekuensi, dan yang kedua, restitusi. Dengan memberikan konsekuensi akan membuat penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu memonitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Dan yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, dengan melakukan restitusi akan membuat murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Di sini tentang perbedaan. Contoh kasus murid terlambat datang ke sekolah ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, restitusi. Adakah di antara ibu bapak guru yang mau membacakan tentang ketiganya di atas, hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Silakan Bu Mina. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun perbedaan contoh kasus murid yang terlambat datang ke sekolah. Yang pertama tentang hukuman. Di sini yang pertama, poin, murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Yang kedua, guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Yang ketiga, murid disuruh menulis, "Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali." Yang kedua, poin pertama tentang konsekuensi, yaitu guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama 1 jam istirahat berlangsung. Poin kedua, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, yang ketiga tentang restitusi. Restitus. Poin pertama, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu murid menyelesaikan masalahnya. Poin kedua, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Mina. Itulah tadi perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang telah disampaikan oleh Ibu Nurmina. Mungkin ada yang belum dipahami? Sudah? Ya, sekarang yang kelima tentang posisi kontrol. Di sini posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Bapak Ibu guru hebat, di antara kelima posisi kontrol ini, di manakah kita berada? Atau saya berikan dulu berikan satu video tentang posisi kontrol penghukum.
atas tentang posisi kontrol penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itulah video, salah satu contoh video tentang penghukum. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita pernah melakukan hal tersebut? Betul sekali. Terkadang kita ketika melihat anak-anak itu sering melakukan kesalahan yang berulang kali, kita kadang tidak bisa mengontrol emosi, sehingga kita memberikan hukuman. Bukan berarti kita membenci, tapi kita ingin membuat anak tersebut gerah. Seperti itulah mungkin konsepnya yang sebelum kita mempelajari tentang restitusi ini nanti. Lebih jelasnya akan ada tempatnya nanti membahas restitusi. Posisi penghukum tadi itu menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang dan membentak siswa, menghukum verbal atau fisik. Seperti tadi di dalam video, menghukum siswa lari di lapangan. Dan dampak positif penghukum yaitu murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampuh. Ini dampak posisi penghukum. Sekarang yang kedua tadi 5 posisi kontrol. Tadi yang pertama posisi penghukum dan yang kedua posisi pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Yang kedua, guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Sedangkan dampaknya yaitu membuat murid merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Saya putarkan kembali satu contoh sebagai pembuat merasa bersalah. Sekarang kita tampilkan dulu posisi pembuat merasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Itulah tadi contoh video tentang pembuat merasa bersalah. Bagaimana Bapak Ibu perbedaan dari penghukum dan pembuat merasa bersalah? Selanjutnya Bu. Sangat berbeda. Betul sekali, sangat berbeda. Satu melembut dan satu kasar. Sekarang yang ketiga, posisi sebagai teman. Kalau posisi sebagai teman itu suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan gurunya. Dampak posisi teman. Murid akan bergantung kepada satu orang gurunya. Kedua, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah di kelas kita memposisikan diri sebagai teman siswa? Saya akan perlihatkan kembali tentang posisi sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Inilah tadi contoh video sebagai teman. Ketika kita melakukan hal seperti ini di depan murid kita, bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaan kita dan murid kita? Bagaimana Bapak Ibu? Sekarang yang berikutnya posisi pemantau. Kita lihat lagi contoh video yang mana itu sebagai posisi pemantau. Sekarang kita perhatikan lagi sebagai posisi pemantau. Setiap hari ini Naren. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat lagi. Paham Bu. Saya harus
tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Itulah tadi video tentang posisi pemantau atau monitor. Posisi pemantau atau monitor itu, seorang pemantau akan bersuara datar, emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Yang kedua, tercipta identitas diri positif atau berhasil. Yang ketiga, pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Jadi ketika kita memberikan sanksi, tidak dilepaskan begitu saja anak-anak menerima sanksinya, harus diperhatikan, karena jangan sampai anak-anak tersebut dilepaskan, lain juga dia kerja. Yang berikutnya, seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah datar dan cenderung formal. Dampak dari posisi pemantau ini, yang pertama, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Yang kedua, tidak sepenuhnya mandiri. Jadi dampak pemantau itu harus betul-betul, karena membuat siswa tidak mandiri. Sekarang yang terakhir sebagai posisi sebagai manajer. Sekarang kita perhatikan lagi video tentang posisi manajer. Seorang guru yang menjadi seorang manajer. Bukan cuma seorang artis saja yang bisa jadi manajer. Seorang guru juga harus bisa menjadi seorang manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang lain agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Itulah tadi contoh video tentang posisi manajer. Kita seorang guru juga harus menjadi seorang manajer. Seorang manajer itu harus mempunyai suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi.
Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Dampaknya, murid mandiri dan percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya. Jadi Bapak Ibu guru hebat, dari di antara kelima posisi kontrol tadi, yang mana yang kita miliki sekarang? Menuju manajer. Semangat Bu, semangat Bapak Ibu guru hebat. Mari kita lanjutkan. Sekarang, posisi manakah yang paling ideal dari kelima posisi kontrol tadi? Yang paling ideal adalah posisi manajer. Yang kedua, posisi manakah yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Menurut Bapak Ibu guru hebat, yang mana? Manajer. Ya. Jadi manajer itu adalah perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Benar Bapak Ibu guru hebat. Posisi manajer itu terlalu panjang jalannya. Tapi walaupun panjang, kita juga harus semangat supaya bisa menjadi seorang manajer yang bisa memanajer siswa-siswi kita menuju ke yang lebih baik lagi. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol tadi yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Mari terus berlatih, bersemangat untuk menerapkannya ke depan. Semangat! Alhamdulillah. Sekarang Bapak Ibu guru hebat, perhatikan layar di depan kita. Terdapat 2 gambar. Gambar pertama, mengapa kita memiliki aturan memakai helm pada naik kendaraan bermotor roda 2 atau motor? Bagaimana Bapak Ibu? Alasannya kenapa? Untuk apa? Untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki aturan memakai sabuk pengaman pada saat naik kendaraan roda 4 atau mobil? Untuk menjaga juga keselamatan. Sekarang, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih
memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang diberikan. Bapak Ibu guru hebat, marilah kita bersama-sama memperlihatkan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan kelas. Yang kedua, penempelan keyakinan kelas. Yang ketiga, merumuskan tentang peraturan kelas, dan yang berikutnya peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Jadi kita harus membuat peraturan terlebih dahulu, baru bisa dijadikan sebagai keyakinan kelas. Inilah kesepakatan kelas. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, melakukan SBRG. Yang ketiga, jujur dan bertanggung jawab. Keempat, saling menghormati. Dan kelima, bekerja sama. Inilah tata cara pembuatan keyakinan kelas bersama murid. Untuk membuat keyakinan yang akan diyakini nanti sebagai keyakinan kelas. Nah, kelompok ini sebagian diskusi dengan nama kelompoknya, buat kesepakatan apa kira-kira keyakinan kelas kita nanti. Ya, silakan berdiskusi ya. Oke. Tadi siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang peraturan yang akan dibuat di dalam kelasnya. Ya, ingat dalam membuat keyakinan kelas menggunakan kata-kata positif. Jangan tidak menggunakan kata negatif seperti jangan, tidak boleh. Tapi kata yang positif. Kalian sudah tahu kan? Nah. Bagaimana, selesai? Ya, ketika selesai akan diminta siswa untuk ke depan menempelkan keyakinan kelas yang telah dibuat.
proses ketika menempel keyakinan kelas di depan, merumuskan keyakinan kelas. Tadi, tempelkan sama-sama jujur. Kita simpan di sini ada jujur. Terus ini apa? Menjaga kebersihan. Oh, ini sendiri menjaga kebersihan. Ini ada juga belajar sambil bermain, sama. Terus kelas yang bersih, sama menjaga kebersihan. Jadi kerjasama. Jadi ada 8 ini. 1, 2, 3, 4. Ini kan sama menjaga kebersihan, kelas yang bersih. Terus di sini selalu ada breaking. Suka kalau ada breaking. Terus apa lagi ini Mama? Oh, ini dari Mama sama. Terus kalau melakukan breaking apa yang kalian rasakan? Bahagia. Berarti kita bisa gabung di sini. Bahagia. Jika melakukan breaking, kalian merasa bahagia. Jadi ada berapa yang bisa kita buat sebagai keyakinan kelas? Ada berapa? Apa yang pertama? 1, menjaga. Itulah tadi tentang merumuskan peraturan kelas, dan hasil dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Inilah hasil dari keyakinan kelas. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, melakukan ice breaking. Yang ketiga, jujur dan bertanggung jawab. Yang keempat, saling menjaga, menghargai. Dan yang kelima, bekerja sama. Keyakinan kelas tadi bagaimana Bapak Ibu guru tentang keyakinan kelas? Cara menyusun, merumuskan, dan membuat menjadi keyakinan kelas. Apakah sudah diterapkan di kelas masing-masing? Sudah, alhamdulillah. Sekarang bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Kedua, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau membuat peraturan kelas jangan terlalu banyak. Nanti anak-anak susah menghafal. Yang ketiga, berupa pernyataan universal. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Yang kelima, dibuat dalam bentuk positif. Dan yang keenam, semua warga kelas dilibatkan pada pembuatan. Sekarang yang berikutnya, segitiga restitusi. Pasti Bapak dan Ibu guru hebat sudah pernah mendengar apa itu segitiga restitusi? Sudah? Alhamdulillah. Bapak Ibu guru hebat, ada yang bisa menyebutkan tahapan segitiga restitusi itu apa saja? Yang pertama, yang pertama, silahkan dulu Bu Erna. Menstabilkan identitas. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, Ibu Asni, validasi tindakan yang salah. Ya, betul sekali. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, Bu Nurmina. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tepuk tangan untuk Ibu guru hebatku semua. Terima kasih banyak. Ya, ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Inilah pertanyaan pemantiknya di dalam
menstabilkan identitas. Pertanyaannya. Yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Ini yang akan ditanyakan kepada siswa atau siswi yang melakukan kesalahan pada validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, di sini kita akan bertanya kepada siswa, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di sini saya akan memperlihatkan contoh kasus segitiga restitusi. Di sini saya akan memperlihatkan sebuah video tentang seorang siswa yang tertidur di kelas saat pembelajaran masih berlangsung. Video tentang menstabilkan identitas, menanyakan alasan mengapa anak tersebut tertidur di dalam kelas. Sekarang ini memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti bisa menyelesaikan hal itu. Dan yang terakhir tentang menanyakan keyakinan. Itulah tadi tentang segitiga restitusi. Terima kasih. Ketiga tadi segitiga restitusi, ketiganya menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini sangat bagus diterapkan di kelas, Bapak Ibu guru hebat, supaya anak-anak lebih termotivasi. Karena dengan segitiga restitusi tidak ada lagi yang mengatakan menghukum siswa. Sekarang kita bisa menanyakan apa alasannya, mengapa demikian. Apakah ingin melakukannya kembali, dan menanyakan keyakinan apa yang telah diterapkan di kelas.
Bapak Ibu guru hebat, itulah tadi pemaparan dari saya. Sebelum saya akhiri, atau ada yang ingin bertanya Bapak Ibu guru hebat? Alhamdulillah. Saya berpantun terlebih dahulu sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini. Ke pasar bersama Dini, melintas di jalan benua. Demikian pemaparan materi kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pemaparan hasil materi yang kami dapatkan, mohon dimaafkan karena kami sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, karena yang sempurna cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.